Selamat pagi semua. Selamat jumpa lagi di kelas sekolah minggu pemuda-pemudi. Di kesatuan baru di pelajaran yang pertama. Ya, ini temanya ganti lagi kita, Bu. Ya, kemarin menyangkal diri ya. Ya, di tribulan yang sekarang murid Yesus yang memikul salibnya. Oke, jadi kita mulai dengan pelajaran pertama. Ini judulnya keutamaan mengikut Kristus, mengikut Yesus. Kira-kira maksudnya apa saja hal yang utama dalam mengikut Yesus gitu ya. Diambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ya. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu, Bu. Baik, mari saya akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh kembali dipersatukan dalam kelas sekolah minggu. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kami. Kami memasuki triwulan yang baru Tuhan di 2022, dan biarlah kiranya apa yang sudah disiapkan oleh tim penulis buku sekolah minggu boleh terus memberkati kami, boleh terus membuat kami rindu untuk belajar firman Tuhan dan mempraktikannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan Yesus jalannya pelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang mau Tuhan sampaikan boleh terkatakan kepada kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, ayat hafalan mungkin Pak. Ya, kita lanjut ke ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, kalau teman-teman sekarang bawa Alkitab, boleh dibuka bersama-sama ini di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Perikopnya bilang hal mengikut Yesus. Nah, kita masuk poin yang pertama dulu kali ya Pak ya. Di poin yang pertama ini ada di ayat 57 dan 58, saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Memang sepertinya kalau dibaca itu apa maksudnya? Tapi kalau kita melihat konteks pada waktu itu, rabi-rabi Yahudi bukan hanya Tuhan Yesus ya. Ada banyak rabi waktu itu, ada banyak orang yang mengajar, misalnya mengajar tentang masa depan, tentang kebaikan hidup, gitu-gitu. Nah, makanya orang Farisi bilangnya rabi gitu, Yesus tuh, guru gitu maksudnya. Nah, guru pada waktu itu orang yang memimpin, memberitahu, mengarahkan orang lain, punya jemaat itu punya keuntungan biasanya secara duniawi ya. Mereka ada sebagai rohaniawan, mereka memang kan di atas posisinya, mereka di atas kaum jelata gitu. Walaupun nggak gitu ya, walaupun nggak akan nyampai tinggi misalnya nih imam atau misalnya mereka lebih tinggi dari orang-orang yang wakil kerajaan Roma waktu itu gitu. Tetap aja di bawahnya mereka gitu. Tapi secara finansial gitu, tetap mereka punya kelebihan gitu dibanding orang awam gitu. Nah, jadi waktu murid itu datang Tuhan Yesus terus mau ngikut gitu, "Saya mau ikut dong dengan rabi" gitu. Terus makanya Tuhan Yesus bilang itu. Kan kesannya kayak nolak gitu ya. Iya, kesannya kayak nolak. Apa-apa udah langsung ini gitu ya. Padahal padahal kan Tuhan Yesus mengetahui hati ya. Jadi dia memberitahu itu supaya, tunggu dulu, kamu mau ikut karena apa nih? Kalau karena hatimu, oke. Tapi kalau karena iya. Oh iya. Jadi gitu ya teman-teman, maksudnya bukan Tuhan Yesus menolak orang yang mau mengikut dia, justru kan Tuhan merindukan semua orang percaya padanya untuk keselamatan, tapi kan motifnya. Kalau misalkan tadi yang dijelaskan Pak Arsendi, ada kemungkinan orang ini mencari keuntungan-keuntungan lain. Nah, walaupun memang kalau kita sempat lihat di bagian yang lain,
Tuhan Yesus juga bukannya, maksudnya orang bisa melihat atau berharap ada keuntungan itu kan karena mereka juga melihat perjalanan Tuhan Yesus itu bukan betul-betul orang yang nggak ada modal lah Ya, gitu ya. ya. Ada yang mendukung Tuhan Yesus. Nah, sehingga wajar kalau mereka berpikir sama seperti rabi-rabi lain yang juga punya kekuatan ekonomi gitu kan. Ya, ya. Tapi ya begitu ya. Jadi kalau kita lihat di salah satu pendukung itu ada di Lukas 8 ayat 1 sampai 3, salah yang paling kentara di ayat 3 mungkin ya. Yohana istri Kuza, ini di Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kuza bendahara Herodes. Herodes itu seperti raja untuk wilayah Yudea. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi ada orang-orang kaya yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Nah, semoga kita nggak bandingkan itu ya. Oh, dulu ada orang-orang kaya dukung. Oh, berarti saya juga akan didukung oleh orang-orang kaya. Kalau saya mau ikut Tuhan atau mau ikut pelayanan penuh waktu gitu ya. Ya, supportnya kita tetap aja sebetulnya Tuhan Yesus, cuma Tuhan pakai berbagai cara termasuk gitu. Jadi jangan tergiur untuk mencari support sponsor seperti dari Binomo atau Fitup gitu ya. Tolong bertobatlah supaya kita nggak kayak Indri Benz yang diparodiin sama Crazy Rich beneran gitu. Nah, jadi memang kalau di sini, kalau yang saya tangkap, Tuhan Yesus mengingatkan teman-teman kalau mau ikut Tuhan ada konsekuensi. Bukan hanya berkat gitu ya yang Tuhan bisa limpahkan, tapi juga soal keterikatan kepada dunia itu mau dipatahkan juga. Kita udah belajar ya di kesatuan lalu itu soal keterikatan pada harta. Kalau kita ikut Yesus, ya itu juga harus ditinggalkan gitu. Ada kemungkinan seperti yang Tuhan bilang itu ya, anak manusia tidak punya tadi di ayat, tidak punya tempat untuk meletakkan kepala gitu. Bahkan anak manusia, bahkan Tuhan Yesus saja. Terus kalau kita sekarang pikir bahwa kita mau dapat fasilitas di dunia karena kita jadi Kristen, kita mengharapkan berbagai berkat itu di sini, berkat materi ya maksudnya. Itu kan jadi aneh gitu ya. Padahal kalau kita ingat di Amanat Agung di Matius 28 itu, Tuhan Yesus bilang di ayat 18-nya itu bilang, segala kuasa sudah diberikan kepada dia, kepadaku. Nah, tapi nggak berhenti di situ, nggak berhenti untuk supaya pengikut-pengikutku dapat sejahtera di bumi. Bukan hanya itu kan, tapi terus harus mengajar, mentobatkan orang, harus membaptis itu dan lain sebagainya, dan selanjutnya itu ya. Dan penyertaan sampai akhir masa itu, sampai akhir zaman itu karena kita harus melakukan itu. Bukan karena saya murid Kristus lalu saya akan dapat fasilitas-fasilitas itu. Ini kalau kita nggak menginjili orang, kita nggak bersaksi, buat apa itu? Jadi saya dibalik gitu ya. Maksud Pak Sandy, kita bukan jadi Kristen untuk mendapat berkat, tapi karena kita dapat berkat, kita pakai untuk menginjili gitu, jadi murid Tuhan Yesus. Dan saya tertegur sih gitu, Tuhan Yesus memberi teladan banget gitu. Dia nggak punya ikatan apa-apa pada dunia, sehingga kalau ada orang nggak bisa nuduh dia sebagai guru yang misalnya makmur lah yang memang saya nggak punya, saya betul-betul hidup dari firman Allah tuh betul-betul gitu ya. Ya itu balik lagi, Allah Bapa menyediakan melalui tangan orang-orang lain. Tapi teladan itu buat saya, mengingatkan saya juga gitu. Nggak perlu khawatir itu ya. Amin. Oke. Yang selanjutnya memang ini lumayan sudah kita sering imani sebetulnya ya. Di ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang yang lain, maksudnya murid yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana.
Sekali lagi kita nggak melihat bahwa yang namanya kehidupan nanti di surga itu jadi satu ikatan keluarga ya. Kalau di bagian lain di Matius 22 ayat 30 Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang sudah mati itu nanti hidupnya seperti malaikat. Malaikat tidak kawin mengawin, artinya tidak ada relasi keluarga, tapi semuanya menjadi satu relasi dengan Allah gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang sangat bergantung pada relasi dengan orang lain, kita nggak siap jadi murid Kristus. Intinya ke situ yang tadi Tuhan Yesus bilang itu. Bukannya dia tidak menghargai orang tua, karena Rasul Paulus juga di Efesus 6 ayat 1-2 bilang kalau anak-anak harus menghormati dan mentaati orang tua mereka. Jadi Tuhan Yesus bukan maksudnya menjauhkan anak-anak dari orang tuanya, bukan maksudnya supaya membiarkan gitu ya, tidak ikut tradisi yang tadi itu. Jadi suka dipakai itu soalnya kayak kok Tuhan kamu menyuruh kita jadi anak durhaka gitu ya, ngubur orang tua nggak boleh. Nah, tapi ini yang dijelaskan sebetulnya waktu orang itu bilang izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku, dan bapaknya teh nggak kenapa-napa gitu. Bapaknya teh bukan lagi ada di rumah duka tinggal dikubur, bukan gitu. Tapi bapaknya pun masih hidup, dan kita kan nggak tahu umur orang gitu. Jadi ketika dia bilang mau mengubur bapaknya tuh kapan gitu, intinya dia oke, Tuhan saya ikut, tapi waktunya saya yang tentukan nanti gitu. Jadi bukan konteks orang bapaknya emang udah siap dikubur ya gitu. Kalau udah siap dikubur ya pasti Tuhan juga mengizinkan gitu kan. Jadi tolong teman-teman bisa paham itu ya. Bukan berarti Tuhan menentang kita menghormati orang tua, berbakti sama orang tua, bukan. Tapi soal penundaannya itu ya. Iya, penundaannya. Dan kalau bicara tradisi juga, tradisi dalam agama Yahudi. Orang Yahudi waktu itu mereka harus waktu ada yang meninggal itu kan harus ada yang menangis misalnya di itu heboh gitu ya. Dia jadi sampai di depan kuburnya Lazarus, Tuhan Yesus tetap menangis gitu. Jadi dia tetap punya empati, punya perasaan itu. Nggak jadi biarin aja lah yang meninggal gitu. Nggak Karena begitu. Tuhan tahu gitu ya pada akhirnya apa gitu. Punya empati terhadap yang keluarganya juga ya, ngelihat Marta Marianya terseduh-seduh gitu ya. Nah jadi itu ya teman-teman, soal keputusan Yesus soal keputusan ikut Tuhan Yesus itu keputusan pribadi, bukan bergantung pada orang, terhalangi orang misalnya gitu ya. Saya pernah dengar pengalaman seorang hampir dia kerabat lah ya gitu. Dia kebetulan lahir dari pasangan ayah dan ibu yang berbeda iman. Lalu sampai di usia tertentu dia kayak mau jadi Kristen gitu, dia bilang menurut ceritanya. Tapi dia menggagalkan keputusannya dengan alasan saya nggak enak sama orang tua saya yang bukan Kristen gitu. Nah kalau waktu saya dengar itu saya merasa kasihan gitu sama dia, karena pilihan mengikuti Yesus itu bukan kalau jadi nggak enak sama orang kan berarti kita bergantung sama orang ya, keputusannya. Padahal ini kan pribadi ya, kita dengan Tuhan. Ketika kita memang sudah Tuhan panggil, ya jangan tunda, jangan mengeraskan hati, jangan pakai alasan kayak tadi mau mengubur bapak dan ini dan itu. Ya saya berharap sih, saya berdoa juga supaya si kerabat ini punya ketetapan hati ikut Tuhan Yesus. Kalau dia sudah punya mendengar firman, saya percaya itu nggak akan sia-sia kan buat dia. Amin. Oke. Poin ketiga, Bu? Nah, yang ketiga ini di ayat 61 sampai 62. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Duh, ini keras lagi nih gitu kan. Tadi udah kesannya nggak berbakti sama orang tua, lah ini nggak boleh pamitan.
ini banget gitu ya, rusuh banget gitu ya kalau ikut Tuhan harus sekarang gitu ya. Tapi sebetulnya kesana nggak sih Pak arahnya, memang betul-betul putus hubungan kita sama keluarga gitu? Oke. Itu apa Bu Vijin waktu pas baca bagian ini, terus dia bilang ini disangkutkan dengan pengalamannya Nabi Elia waktu manggil Nabi Elisa. Nah, itu menarik gitu ya, kalau kita ingat di satu raja-raja itu, bahwa Nabi Elia waktu manggil Elisa terus lagi membajak, dan dia bukan petani biasa, karena dia membajak dengan 12 lembu itu. Bahkan pada bukan waktu 12 Pak, 12 pasang. Oh iya, 12 pasang bahkan ya. 12 pasang, lalu lembu-lembu itu waktu di Elisa bilang, ya saya mau ikut gitu. Emang nggak dikatakan secara langsung, tapi dia hanya bilang, saya mau minta izin dulu ya, berpamitan. Loh, kok jadinya aneh ya? Kok yang itu boleh? Yang itu boleh, yang ini enggak gitu. Tapi kita lihat lagi di kejadian Nabi Elisa di kejadian Elisa waktu itu masih di bujang dengan Nabi Elia itu. Elisa lalu mengorbankan itu dan dipotong lembu-lembunya, terus bahkan kayu bajaknya yang dipakai jadi alat produksi itu nggak dikasih ke orang, dipakai untuk jadi kayu bakar untuk membakar lembu ini. Lalu mereka semua makan, termasuk dengan orang tuanya, pamitannya itu. Nah itu bagian itu jadi menunjukkan kalau dia siap, langsung siap. Beda dengan orang yang tadi itu. Orang yang tadi yang ketemu dengan Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus juga sebetulnya, dia nggak siap, tapi dia berdalihnya gitu ya, supaya dia pakai alasan itu. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau pamitan tuh kayak Lisa gitu, ninggalin semuanya langsung. Tetap ikut gitu ya, bukan ikut. Pamitan terus kata bapak saya makan dulu, kata bapak. Iya. Dan itu beda-beda. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Kadang memang kalau kita hanya baca seperti ini gitu kan, sekali gitu kok kayaknya negatif banget gitu ya. Tapi ketika kita mengerti bahwa di balik pernyataan-pernyataan yang kayaknya baik itu ada motivasi lain, dan Tuhan Yesus memberi penjelasan juga apa yang sebetulnya harusnya dilakukan, kita jadi lebih paham. Yes. Nah kalau misalkan saya sih waktu mempersiapkan ini kan di buku guru juga dibilang gitu ya, coba diingat-ingat lagi gitu pengalaman waktu ikut Yesus. Memang waktu saya terima Tuhan Yesus itu saya masih usia berapa ya? Tahun 94. Berarti mungkin sekitar usia 12 tahun. Saya dibaptis tahun 94. Berarti saya terima Tuhan di 93. Mungkin usia 11-12 tahun gitu ya. Dan bisa dibilang ya saya terima Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, tapi apakah saya betul-betul mempercayakan hidup saya pada Tuhan Yesus waktu itu? Enggak juga. Kalau saya sih bisa bilang banyak hal yang masih ingin saya kuasai sendiri gitu ya. Sampai akhirnya saya betul-betul mengerti dan betul-betul bertemu Tuhan Yesus secara pribadi itu di usia berapa ya? 20 lebih, kayaknya sekitar tahun 2006 gitu. Gitu ya. Dan itu baru saya bisa betul-betul lega gitu. Maksudnya kalau selama itu walaupun dibilang orang Kristen, tapi banyak hal yang ketika nggak sesuai keinginan saya atau kekhawatiran saya tuh nggak bisa saya lepas gitu. Saya nggak tahu harus ngelepas ke siapa gitu. Nah tapi waktu saya mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya gitu, apapun yang saya khawatirkan itu bisa diserahkan kepada Tuhan. Wah itu plong banget itu. Makanya istilahnya kalau orang bertemu Tuhan, ikut Tuhan tuh pasti berubah, yaitu gitu ya. Karena yaitu mengikuti Yesus itu bukan untuk cari keuntungan, bukan karena ada orang lain yang udah nggak bisa ya, kita nggak bisa jadi Kristen bisa, tapi
jadi murid Yesus itu harus sendiri, nggak bisa karena orang lain. Walaupun waktu itu kan saya lahir keluarga Kristen kayak gitu, tapi tetap perjumpaan itu harus saya alami sendiri. Amin. Kalau nggak, saya nggak bisa bilang Tuhan Yesus itu baik gitu, karena saya cuma tahu aja, nggak mengalami sendiri gitu. Jadi juru selamat papi mami saya, bukan juru selamat saya. Dan nggak bisa nebeng ya kebetulan, kalau teman-teman belum tahu gitu ya, maaf loh. Walaupun rajin ke gereja, walaupun keluarganya Kristen, walaupun rajin ibadahnya gitu, tapi kalau belum bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, belum ikut Tuhan, maaf loh gitu. Belum. Harus berjumpa dulu sekarang. Betul itu teman-teman, bisa. Makanya mengikuti Yesus itu bukan sesuatu yang gimana ya, bukan sesuatu yang bisa hanya didengar gitu. Menjadi murid Yesus itu, kalau itu pengalaman saya sih Pak. Kalau saya ingat-ingat terima Tuhan dalam hati itu tahun 96. Tapi setelah itu kehidupannya belum berubah. Jadi memang ada seperti apa ya, seperti kalau melakukan sesuatu itu suka ada yang ngingetin sebetulnya, tapi saya terobos aja. Jadilah Roh Kudus sih udah ada gitu ya. Iya. Tapi dipadamkan aja gitu. Iya. Nantilah saya lebih dipimpin sama ego itu. Sampai akhirnya ada satu peristiwa saya nggak bisa lari kemana lagi gitu. Udah nggak tahu mau gimana lagi. Baru balik kepada Tuhan. Nih Tuhan, saya nggak tahu nih mau gimana lagi. Nah, itu apa ya, Tuhan tuh menunggu, kalau orang bertobat tuh menunggu yang begitu gitu. Saya ngalami juga waktu pas ngelepas dari rokok kan gitu ya, udah nggak tahu, terus jadi udah Tuhan, saya nggak tahu nih mesti gimana lagi gitu. Didoakan dan doa sendiri sih itu, dan ya Tuhan lapangkan jalannya gitu, Tuhan mudahkan itu, bisa lewatin proses itu. Ya, jadi istilahnya kayak kata ikutlah aku itu benar-benar panggilan buat setiap orang, masing-masing pribadi teman-teman. Nah, kami berdoa supaya teman-teman juga bisa punya pengalaman bersama Tuhan, kenal Tuhan. Memang di usia ini, maksudnya saya dan Pak Arsendi kan sudah lumayan lanjut gitu ya usia gitu. Tapi kalau teman-teman kan ada di usia-usia pergumulan yang ya pemuda remaja, itu memang nggak gampang gitu. Untuk ikut Tuhan di usia kalian memang perlu apa ya, kedewasaan rohaninya itu ya. Perlu ya banyak pergumulan, tapi Tuhan terus panggil ikutlah aku gitu buat teman-teman sekalian. Iya, kalau boleh menyarankan, seperti yang dulu guru sekolah minggu, guru pertama saya bilang, baca aja Alkitab itu. Mungkin hari ini kamu nggak tahu artinya buat apa, tapi baca aja tiap hari gitu. Baca dari satu perikop, satu ayat mungkin, tapi lakuin aja. Dan itu membuat firman itu tetap ada di dalam hati pikirannya kita. Betul. Karena balik lagi firman itu dari pendengaran juga ya. Iya. Jadi kalau kita baca terus kita mengulang-ulangnya sendiri, itu kan kita bisa ini juga. Apa sih mun bahasa Sunda nerap gitu nya. Iya. Gitu teman-teman. Ya, tetap semangat, tetap setia mengikut Tuhan. Oke, kita berdoa ya sebagai penutup. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan kembali mengingatkan kami supaya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kami bisa mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Bukan hanya ikut-ikutan, atau apalagi kami mau memakai waktu kami supaya Tuhan menyesuaikan dengan kami. Kami mau menjauhkan itu, kami mau mengikut Tuhan sebagaimana Tuhan panggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengingatkan hal ini. Kami sekarang menyerahkan supaya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami.
Dan kami juga berdoa karena sebentar akan ikut kebaktian. Kami serahkan kebaktian kami kiranya jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, pertemukan kembali kami minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa ini. Amin. Terima kasih teman-teman Terima kasih. sudah menyimak. Sampai minggu depan.